Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat cuaca dingin, sudah pasti akan selalu buang air kecil. Seringnya buang air kecil saat cuaca dingin ini merupakan salah satu adaptasi fisiologis tubuh makhluk hidup. Adaptasi atau yang disebut penyesuaian diri terhadap lingkungannya itu punya definisi adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ada 3 macam adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, adaptasi tingkah laku. Pada video ini akan membahas adaptasi fisiologi bagian 1, yaitu membahas adaptasi fisiologi pada manusia. Adaptasi fisiologi itu sendiri adalah adaptasi pada fungsi bagian tubuh tertentu atau penyesuaian fungsi organ-organ tubuh, alat-alat tubuh, organisme terhadap lingkungannya. Adaptasi fisiologi manusia itu antara lain terjadi pada mata. Mata manusia mampu menyesuaikan dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Ketika di tempat gelap, pupil kita akan membuka lebar. Sebaliknya, di tempat yang terang, pupil kita akan menyempit. Melebar atau menyempitnya pupil mata itu adalah bentuk salah satu adaptasi fisiologis pada manusia. Tujuannya apa? Agar untuk mengatur intensitas cahaya. Oke, ini adalah gambar skematis indera penglihatan pada mata ya. Mata itu termasuk salah satu indera manusia, yaitu indera penglihatan. Bisa kalian lihat gerak refleks iris ini untuk mengontrol ukuran pupil, dimana saat pupil kelihatan lebar itu saat otot radial iris itu berkontraksi, tapi sebaliknya pada saat iris pupil menyempit itu otot radial iris berrelaksasi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah sel darah merah. Jumlah sel darah merah orang yang tinggal di pegunungan atau di dataran tinggi itu lebih banyak jika dibandingkan dengan orang yang tinggal di dataran rendah atau di pantai. Mengapa demikian? Karena kadar oksigen di dataran tinggi di daerah pegunungan itu lebih rendah, sehingga orang yang tinggal di pegunungan atau di dataran tinggi memerlukan jumlah eritrosit lebih banyak. Mengapa? Eritrosit itu kan sel darah merah, dimana di sel darah merah itu ada zat warna merah darah yang disebut hemoglobin. Jadi dengan jumlah sel darah merah yang banyak, maka supaya hemoglobin punya peluang mengikat banyak oksigen. Nah, mengapa di daerah dataran tinggi kadar oksigennya rendah? Karena tekanan udara di pegunungan lebih rendah, karena ada penurunan tekanan diakibatkan posisi gunung yang berada jauh lebih tinggi. Nah, maka massa udara di daerah pegunungan pun lebih rendah, sehingga kandungan oksigennya menjadi lebih rendah pula, tetapi untuk temperaturnya tetap. Jadi secara umum tekanan udara semakin tinggi, semakin ke atas, maka akan semakin berkurang tekanan udaranya, dan sudah tentu tingkat oksigennya akan semakin sedikit. Yang berikutnya adalah ukuran jantung para atlet, para olahragawan itu rata-rata lebih besar daripada ukuran jantung orang kebanyakan. Mengapa demikian? Jantung para olahragawan, para atlet itu sudah terlatih untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh,
sehingga aliran darah atlet itu lebih cepat karena aktivitasnya. Bisa kalian lihat perbandingan jantung untuk orang biasa yang jarang olahraga dengan para atlet yang hampir tiap hari banyak melakukan aktivitas. Kelihatan ruang jantungnya itu lebih lebar dibanding orang jantung punya orang normal. Nah, pada saat udara dingin ini orang cenderung lebih banyak mengeluarkan urin. Ini juga merupakan adaptasi fisiologis pada manusia. Nah, ketika suhu dingin, ginjal akan menyaring darah lebih banyak sehingga urin yang dihasilkan lebih banyak. Kalian tentunya masih ingat tentang oksidasi kimia, reaksi oksidasi ini ya, pada peristiwa proses pembentukan urin. Nah, reaksi oksidasi itu kan berlangsung di sel-sel tubuh. Itu ada namanya pembakaran glukosa, dibakar oleh oksigen menghasilkan energi untuk aktivitas hidup, dan sampahnya antara lain berupa air, ya, air dan CO2. Nah, di sini yang hubungannya dengan urin adalah air. Jadi air yang harusnya dibuang melalui keringat ini karena cuacanya dingin tidak berkeringat, jadi keluarnya melalui ginjal sehingga ginjal banyak memproduksi urin. Saya tunjukkan ini ginjal morfologinya dan ini anatominya. Itu tentang adaptasi fisiologis. Jadi adaptasi fisiologis merupakan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan suatu lingkungannya melalui fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya dengan tujuan agar bisa bertahan hidup dan tentunya tubuh tetap sehat. Nah, perlu kalian ketahui, adaptasi fisiologi tidak hanya terjadi pada manusia, bisa juga terjadi pada hewan. Tunggu pada video adaptasi fisiologi bagian 2. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.